Kemurahan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Kita bersyukur atasnya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Kami rindu untuk memahami firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami, Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 1 ayat 1-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang fasik, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal jalan orang benar, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian bagian akhir daripada Mazmur 1 ayat 1-6. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita saat ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Semua orang saudara mendambakan hidup bahagia. Pasti Bapak Ibu juga bukan? Hidup bahagia tentu tidak datang dengan sendirinya, tanpa usaha yang mendahuluinya. Saudara, ukuran kebahagiaan seseorang seringkali berbeda dengan yang lain. Hal itu sangat bergantung pada orientasinya. Mazmur ini, saudara, mengajarkan kebahagiaan yang ditujukan kepada orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, menyukai Taurat Tuhan dan merenungkannya setiap waktu. Saudara, kata berjalan, berdiri, dan duduk tidak menyatakan kehidupan sempurna tanpa dosa. Hal itu menunjukkan kepada keadaan manusia yang tabah, mau berbeda jalan dengan orang jahat, tidak berpihak pada tujuan bersama dengan orang yang menyimpang dari Tuhan. Kehidupan yang diberkati saudara diibaratkan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah, bahkan pada musim kering sekalipun. Sementara itu saudara, kebiasaan ditujukan kepada orang fasik yang digambarkan seperti sekam, mudah tertiup angin, tidak tahan dalam penghakiman, tidak betah berada bersama orang benar. Mazmur ini saudara dimulai dengan kata berbahagialah dan diakhiri dengan kata kebinasaan. Kita disilahkan menentukan pilihan. Saudara-saudara, seringkali pikiran kita terjebak mengukur hidup yang diberkati dengan banyaknya harta. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa hidup yang diberkati berarti menerima anugerah Allah dan melakukan apa yang dikehendakinya. Berkat yang dimiliki berupa sandang, pangan, dan papan adalah pemberian Tuhan untuk menjamin kelangsungan hidup kita. Akan tetapi, hidup lebih dari semua itu. Hidup sejati hanya dapat diperoleh jika kita senantiasa hidup dengan Allah dan terbuka pada pengajarannya. Marilah kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya,
maka kita belajar hidup untuk terbuka dengan Tuhan dan menerima pengajarannya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, telah menolong kami dan telah memampukan kami untuk terus menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Roh Kudus topanglah kami. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, agar mereka selalu berjalan pada rel kebenaran-Mu, agar mereka selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Berkati pekerjaan kami. Semoga kami hidup dalam keadaan tenang, damai, berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Berkati semua orang yang mendengarkan renungan harian ini. Hidup mereka Engkau jamah agar mereka teguh di dalam Tuhan. Berkati semua orang tua kami. Dalam berbagai keadaan mereka Engkau sayangi dan lindungi selalu. Berkati saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan, sakit, sembuhkanlah. Dalam keadaan berduka, hiburkan. Dalam berbagai beban hidup, Tuhan topang agar kami dapat melepaskannya dalam kasih-Mu. Dan berkati setiap sukacita kami. Biarlah sukacita kami akan membuat Tuhan akan terus merasakan nikmat karunia-Mu. Dan kami akan sempurna dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, lindungi dan sayangi agar mereka teguh dalam memberitakan firman. Pemimpin-pemimpin kami Engkau pakai untuk melayani dengan baik. Banyak hal dalam hidup kami yang akan kami lakukan, tapi satu hal yang kami bisa buat adalah berserah diri pada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kami memperoleh ketenangan dan sejahtera. Dengarkan doa kami, Tuhan sendengkan telinga, kabulkan, semuanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Terima kasih kita boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, kasih Tuhan bersama kita.